Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan pelajaran ini melalui Zoom meeting untuk pelajaran akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai selesai kita dapat melakukan Zoom meeting ini tanpa ada kendala, dan semoga apa yang nanti dipelajari dapat bermanfaat untuk masa kini dan masa yang akan datang. Nah, untuk kelas 11 akuntansi bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Semuanya sehat kan? Ya, sehat. Sehat. Sudah disiapkan buku soal entry jurnal dan lembar jawaban jurnal UD Buana? Sudah, Bu. Sudah. Nanti absennya di sesi terakhir aja karena ini harus banyak materi yang harus Ibu sampaikan. Baik. Untuk lembar jawaban itu kan bentuknya seperti ini. Kemarin kalian dapat lembar jawaban seperti ini kan? Nah, kemarin kan yang 2 kali pertemuan sudah dibahas sampai transaksi nomor 20. Benar nggak? Halo, mana nih orangnya? 29 anak. Nah, itu transaksi yang sudah kita bahas sampai tanggal 20, kalian isi. Misalkan di purchase journal atau jurnal pembelian, kamu isi seperti ini berdasarkan dari soal. Kalau ini kan nanti belakangan ini hanya contoh. Kemudian di sales journal juga kalian isi ada tanggal 6 dan tanggal 18. Di general jurnal atau jurnal umum sudah dibahas sampai tanggal 18. Di jurnal penerimaan kas dibahas sampai tanggal 20. Di jurnal pengeluaran kas dibahas sampai tanggal 18. 18. Iya, benar. Ini 18 sales jurnal ya. Ini tar dulu. Margonda ya. Bentar, tanggal 18 Ibu cek dulu. Tanggal 18. Tanggal 18 ada transaksi penerimaan ya. 18, 17, 18. 7 juta penerimaan kas. Penerimaan kas. Misalnya. Ini enggak ya, ini enggak. Perhatikan. Kemudian di jurnal di petty cash atau kas kecil dibahas sampai tanggal 17. Nah, itu kalian pindahkan ke lembar jawaban yang sudah diberikan. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan. Sekali lagi Ibu instruksikan, yang pertama sudah menerima lembar jawaban kosong untuk entry jurnal, maka kalian pindahkan jawaban sampai tanggal 20. Dari mulai purchase jurnal sampai dengan petty cash sampai tanggal 20. Ini kebetulan di petty cash-nya baru ada tanggal 17.
Kemudian yang inventory card atau persediaan barang dagang, Ibu sudah membahas sampai tanggal 18. Masih ingat atau lupa nih? Masih ingat atau udah lupa? Ini mana orangnya ditanya nggak ada yang jawab? Ya inget, Bu. Masih ingat? Nah, terus ini kan yang kode barang yang ini kan sudah diisi, kita isi bersama. Kemudian yang ini kan baru sampai tanggal 11. Nah, itu yang bawahnya kalian terusin untuk latihan. Nih, contohnya kan udah ada nih. Tanggal 13, 18. Kalian contohin. 13 dan 18. Nah, cuman beda di ininya kan, cuman beda di price-nya. Contohin satu. Di tanggal 13 ya, tanggal 13. Kita contohin lagi. Bu, ada yang masuk situ, Bu. Ada yang masuk? Enggak. Oh iya nih. Ini ada 9, 10. Oke, ada 24. Udah ya, udah di admit semua. Jumlahnya ada 30. Tinggal Dwi Nur yang lagi join. Nah ya. Siapa lagi nih? Oke. Ibu cek dulu yang tanggal 18. Tanggal 18 itu 20, ini 18. Ini 15. Nah, ini 18 nih. Kelihatan word-nya? Ini kelihatan nggak? Tanggal 18 nih. Jadi kalian patokannya bukan di dokumen transaksi tapi di tanggal nih, tanggal 18 ya. Tanggal 18 selain di sales journal masuk ke inventory card. Di mana untuk kode item DL15 itu menjual barang 4 dengan harganya 12.500. Jadi untuk jurnal penjualan jangan ngelihat price yang di soal, tetapi lihat price-nya dari harga persediaan awal. Baik, kita akan masukkan ke dalam lembar jawaban. Tanggal 13, sorry, tanggal 13. Tanggal 13. Nah, tanggal 13 penjualan tunai. Penjualan tunai ini. Ini jangan lihat kalau menjual barang, jangan masukin price-nya yang ini. Kita hanya masukin kuantitinya. Nah, untuk kode yang DL15 kita masukkan kuantitinya 8. Tanggal 13. Kelihatan Excel-nya? Kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan, Bu. Nah, nih tanggal 13. Melihatnya sales journal. Tanggal 13, terus itunya. Nah, di sini kan penjualan. Penjualannya dari nama PT apa? Kita lihat. Nama PT-nya kan penjualan tunai, maka penjualan tunai. Penjualan tunai. Tunai. Kalau menjual masuk kolom in atau out?
menjual barang. Persediaan out ya. Masuk out. Jumlah yang dijualnya berapa di sini DL? 8 unit untuk kode item DL 15. 8 unit. Jualnya 8. Harganya ngikutin yang mana? Ini kan 12.500 kan? 12.500. Nah, 8 kali 12.500. 100.000. Nah, cara ngitung unitnya bagaimana? 18 unit dikurang 8 tinggal 10. Harganya masih 12.500. Nah, ini. Yang 13 KN01. Coba yang tanggal 18, bagaimana pengisiannya? Tanggal 18. 18, silakan dicoba. Tanggal 18 nih, faktur kopi berarti jurnal pembelian atau penjualan? Faktur kopi berarti jurnal penjualan. Penjualan. Ini SJ berarti sales jurnal. Coba kamu contohin satu di tanggal 18. Yang dijual 6 dan 4. Sini berapa tanggalnya? 18. 18. Ini itunya ini acuannya dari sales jurnal F12 strip 2 sama deskripsinya JB Leg, pindahkan. Nah, tadi jumlah yang dijualnya berapa? 6 sama 4. 6 dan 4. 6 sama 4. Dulu yang ini nih. Tadi kan 6 nih yang di sini nih. Ini 6 menjualnya harganya masih 16 juta. 6 kali 16 hasilnya ini 18 dikurang 6 12. Nah, udah ada contohnya satu tuh yang atas. Berarti ini masuk yang di mana? Kolom in atau out? Yang 4 itu. Menjual barang masuk kolom in atau out? Out. Out. Bu. Jumlahnya berapa? 4. 4. Harganya? Harganya berapa? Sama 12.500. Gini kan? Di sini berapa unitnya? 6. 6. Di sininya? Sama 12. Sama. Nah, udah kan? Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini paham? Nah, udah kan? Udah 18 nih. Terus ketemu lagi nanti ada perbedaan. 18 sudah dibahas. Ini 18 sudah. Perbedaannya hanya ada di perhatikan. Price yang di tanggal 22 Desember. Sudah dibuka yang nomor ini? Dah. Faktur, tapi nggak ada kopi. Ini jurnal pembelian atau penjualan? Pembelian. Pembelian. Nah, jurnal pembelian, price-nya dari sini. Nah, ini masih sama nggak dengan harga yang sebelumnya? Udah beda ya? Udah beda. Untuk itu kita masukin nomornya,
masukin price-nya yang sini. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Tanggal 22 ya, 22 Desember. Nah, kita ngerjain apa dulu nih? Jurnal pembelian dulu, apa inventory card dulu? Pembelian. Nah, pembelian dulu. Iya. Jurnal pembelian dulu. Purchase jurnal. Tanggal berapa? 22. 22. Invoice-nya? Invoice-nya nomor berapa? A17. 17. Description? Udah buat. Nggak boleh, Nak. Nulis nama UD Nama Buana nggak PT. boleh. Hah? Oh, nggak boleh. Sahabat PT Sahabat Jaya. Jaya. Sahabat. Jaya. Nah, nilai di sininya berapa? Nih, yang mana? Yang mana merchandise, yang mana PPN, yang mana akunnya? Yang mana? Yo, Abel, Dina, Satrio, Faliza, Zevata nih yang di sini yang kelihatan di ibu nih. Berapa nilainya? Nilai apa, Bu? Nilai yang di merchandise yang merchandise yang mana? Total harga apa yang jumlah? Total harga. Total harga Iya. Total harga bukan, Bu? yang mana? 399. 399. Yang pajak masukannya yang mana? 39960. 960. Akun payable-nya? 439. Paling 439 banyak. Ya. Nah. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ibu, insya Allah. Jadi, kalau udah ngerjain purchase, kita ngerjain apa lagi? Ngerjain apa lagi? Inventory ya. Inventory. Nah, Ibu contohin satu yang atas aja, ntar yang bawah kamu kerjain sendiri. Tanggal 22. Ininya pindahin. Pindahin aja A17 Sahabat Jaya. Itu adanya siapa itu berisi? Membeli barang masuk kolom in atau out? In. Jumlah unit yang dibeli berapa? 12. 13 sama 15. Aduh, mana ininya? Mana 12? 13. 13. 13. Harganya udah berubah kan jadi berapa? Jadi berapa harga di situ price-nya? Eh 12.000. 12.600. Ini yang HPP. 16. 16 berapa? 16.200. Ini kan. Nah, di sininya perhatiin. Cara nentuinnya ini unit yang di balance sama yang di in ditambah apa dikurang? Kurang. Membeli barang. Stok barang kamu habis, kamu beli lagi. Bertambah Tambah. jadi berapa? Jadi 27. 18.
27. 27. 12 tambah 19. 12 sama 28. 12 tambah 13 25. Nah, liatin dulu nih. Harga yang di sini totalnya, perhatiin. Bukan yang dikaliin lagi, bukan 16.200 lagi. Kan metode average, metode rata-rata. Metode rata-rata itu total harga yang di balance ditambah dengan total harga yang di in dibagi unit. Caranya gini. Sama dengan ditambah ya. 192 ditambah 210. Nah, ketemuan ini nih. Ya kan? Nah, nentuin price-nya gini. 402 dibagi 25. Tuh. Naik kan harganya? Enggak yang kayak tadi. Sekali lagi, kalau nemu jurnal pembelian, kita fokusnya price-nya dari soal. Kebetulan di tanggal 22, price-nya sudah berubah, naik 200.000. Nih, terus yang menghitung di balance-nya, hitung dulu unitnya. Setelah unit ketemu, kita ngitung total. Total ini didapat dari total yang transaksi sebelumnya ditambah dengan transaksi pembelian yang baru, itu hasilnya. Nah, unitnya menentukan price-nya, total yang di balance dibagi unit yang di balance. Maka ketemulah hasil ini. Dengan logikanya, kalau kita membeli barang dan mau menjualnya, pasti kita mengikuti harga yang terbaru. Berarti nanti pada saat kita menjual barang, harganya pun naik. Nah, nanti yang bawah, yang di item kode ini, kamu isi sendiri di tanggal 22-nya ya. Ini yang bawah buat latihan. Nah, udah kelar. Udah kelar tanggal 22 ini, mengisi general jurnal enggak? Kalau di faktur pembelian? Iya. Enggak. Yang Enggak. diisi di sini cuman jurnal penjualan, terus penjualan tunai sama pengembalian barang. Kalau untuk pengembalian barang seperti tanggal 7 dan tanggal 11 itu pakai general jurnal. Tapi kalau untuk purchase jurnal enggak usah dimasukin ke general jurnal. Nah, misalkan nih udah selesai semua nih, Ibu contohin nih inventory card-nya. Nanti inventory card-nya udah kelar semua, diisi. Nih, misalkan ini semua udah isi. Misalkan ada terjadi penjualan dah, satu lagi contohin nih, ntar yang bawah kamu kerjain. Kita cari lagi yang penjualan. Ini lewatin dulu ya, tanggal 23, karena kan udah ada contohnya. Tanggal 25 udah ada contohnya, tinggal diisi. Tanggal 26 juga udah ada contoh. Nah, ini tanggal 27. Ini menjual atau membeli barang? Beli. Membeli. Ada kopinya nih. Jual. Menjual. Menjual barang. Oh iya, pokoknya. Mengerjakan sales jurnal dulu atau inventory card dulu? Sales. Wow. Sales. Nah, kamu isi salesnya ya, Ibu nggak nyonten lagi salesnya. Kamu isi sales jurnalnya. Ibu cuma nyontohin ini nanti masuk inventory card-nya. 15, harganya ini abaikan. Coba 15 unit. Tanggal berapa ini tadi? Tanggal 27. Tanggal 27. Bentar. Nah, Ibu contohin di sini ya, tanggal 27. Sini ntar kamu isi, masuk kolom in atau out?
Out Out. Kuantitinya berapa unitnya? 15. 15. 15. Nah, harganya ini pakai yang mana? Yang itu, yang 16. 16.200 apa yang 16 ini nih? 16 yang baru yang 100. Pakai yang ini. Tuh. Nah, ini kan. Ini berapa? 10. Enggak, Deng. Berapa? Benar 10. 10 benar ya? Ya, Kurang. nah. Ya, yang mana? Yang 16.200 apa yang 16.100? 16.100. 1600. Nah, 16.100. Beliin. Nah, salah nih. Ada tukang es krim. Nah, udah kan? Ntar kalau udah kelar semua, ini misalkan ada lagi tanggal 29 misalkan. Terakhir, yang dihitung total ini nih ntar turunin. Taruh sini, misalkan hasilnya. Ini juga sama, totalnya diturunin semua, taruh sini. Dan kecuali yang di total di balance, turunin hasil akhirnya saja. Nggak usah ditotal. Pindahin yang total terakhirnya aja, misalkan yang terakhir tanggal 27. Pindahin yang 161, ini taruh sini. Paham? Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu nggak? Ibu ini mau itu dulu, ditutup dulu Excelnya. Ibu mau buka yang dulu, Ibu mau nyari yang ininya. Kelihatan ini yang PDF? Yang PDF kelihatan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada PDF-nya. Nih, udah. Udah. Coba kita tentuin dulu yang ini masuk ke mana saja. Kamu catat sendiri ya di kertas ya. Tanggal 1 masuk ke jurnal apa? Halo, bentar, Bu. Bentar. Sabar, Bu, sabar. Ya, siapin dulu. Waiting. Pokoknya siapin nama tes buat masukin ke LJK entry jurnal. Ya. Ya. Sabar, Bu. Nah. Ibu sabar menunggulah. Orang sabar sayang Allah. Amin. Udah. Tanggal 1. Singkatan gini kamu ngerti apa enggak nih? CPJ. Cash Purchase Journal. Purchase. Payment Journal. Payment ya, payment. Tanggal 2. C. Purchase Journal. Tanggal 3. Cash Receipt Journal. Receipt. Tanggal 4. Cash Journal. Jurnal. Nah, yang kayak begini yang masih rawan nih. Sales. Itu adanya siapa itu? Coba diam dulu. Tanggal 6 langkahnya pertama masuk sales jurnal, tulis. Udah. Udah. Kedua, menghitung inventory card. Menghitung inventory.
Ketiga, general jurnal. Udah? Udah. Nah, ingat, price-nya yang sebelah sini abaikan. Hanya melihat kuantitinya. Jadi itu 3 langkah kalau mengerjakan sales jurnal. Ini payment. Tanggal 7 nih, tanggal 7. General jurnal. Yang pertama general jurnal. Yang langkah kedua mengerjakan Inventory. inventory. Itu cuma 2 ya. Tanggal 9. Salah. Purchase jurnal emang salah, Bu? Petty cash. Petty. Kas kecil ya. Kas maksudnya. Tanggal 9. Oke. Jadi kalau ada bukti pengeluaran kas berarti payment. Kalau bukti penerimaan kas receipt. Nih, faktur tapi nggak ada kopi. Ini jurnal apa? Pembelian. Pembelian. Angka pertama mengisi purchase Jurnal. Nah, langkah kedua mengisi Inventory. udah sampai situ nggak usah mengisi general jurnal lagi Ya. Price-nya perhatikan. Nah, ini tanggal 11. Langkah pertama mengerjakan general jurnal. Langkah kedua mengerjakan Inventory. Terus mengisi general jurnal lagi nggak kalau udah ketemu hasilnya? Mengisi lagi. Mengisi lagi. Jadi kan yang pertama ngisi isi ininya nih, merchandise-nya PPN sama akun receivable-nya. Udah itu kita ngerjain inventory card. Udah kelar inventory card, kan ada hasil yang di balance tuh ada berapa yang total jumlah price-nya itu masukin nanti di merchandise dan COGS. Nah, ingat bukti penerimaan kas berarti masuk ke jurnal receipt. Nota kontan langkah pertamanya mengerjakan receipt jurnal, langkah kedua mengerjakan inventory card, ketiga mengerjakan jurnal umum atau general jurnal. Tanggal 14 CRJ. CRJ ini apa? Kas reserve jurnal. Tanggal 15 CPJ payment. Tanggal 18. Tanggal 18 jurnal penjualan. Jurnal penjualan dulu, terus inventory card, terakhir general jurnal. Tanggal 18 ada 2. Nih bukti pengeluaran kas CPJ. Tanggal 20 bukti penerimaan kas receipt. Tanggal 22, ini apa ini? Tanggal 22, ini jurnal apa? Pembelian. Pembelian. Kalau udah ngerjain jurnal pembelian, ngerjain apa lagi? Inventory. Inventory. Terus ini bukti pengeluaran kas, dokumen apa? Jurnalnya apa nih? Jurnal apa? Pembelian. Salah. Bukti pengeluaran kas. Pengeluaran. Payment ya. Payment. Oh,
Salah. Bukti penerimaan kas. Reserve. Resep. Voucher kas kecil. Voucher kas kecil. Petty cash bukan, Bu? Cash, iya. Nanti Iya kan? masukin akunnya. Ini udah dikasih tahu, other operational expense. Untuk akun yang debit dan kredit. Ini jurnal apa nih? Ada faktur, kopi. Penjualan. Penjualan. Jualan, maaf. Ini tanggal 29. Pembelian. Pembelian. Lihat price-nya juga naik lagi 200 ya. Bertambah ya, price. Bertambah lagi tuh, nanti hitung lagi tuh ada perubahan harga. Tanggal Wow. 30 bukti pengeluaran kas. Payment. Payment. Selesai. Nah, Nah, kalau udah nanti misalkan kalian sudah mengisi semua nih. Udah mengisi semua. Terakhir ada kan tulisan total. Total ini turunin. Total di merchandise berapa. Sampai sini. Akun number. Kamu isi nomor akun. Nomor akun berasal dari yang soal itu. Yang ada di fotokopian lembar soal. Semua diisi. Kalau ini udah ke sini. Merekap. Meringkas atau merekap hasil daripada jurnal yang sudah dikerjakan. Caranya bagaimana? Ini kan kolom debit nih. Debitnya ada 3 akun. Turunin. Ya. Pilih nomor akun terkecil dulu. Ini 115. Totalnya berapa ini? Begitupun di kredit. Akun payable nomor akunnya kan ini. Masukin sini. Totalnya yang 770. Begitupun dengan jurnal khusus lainnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada kesulitan nggak cara ngerjain ini? Jadi ngerjainnya gini, ini kan sampai 30 transaksi, kalian kan udah ada kelompok. Jadi kerja kelompok dalam arti bukan berkumpul di satu tempat 11 orang, enggak. Jadi kalian bagi tugasnya, apabila ada yang ngerti, udah mentok, boleh tanya ke ibu. Yang nanya ke ibu 1 orang aja, biar lebih efektif. Nanti orang tersebut nyampein ke temennya. Ada pertanyaan? Nih contoh nih, kan ada ACC nomor yang di petty cash. Masukin ke sininya. Dari nomor yang mana dulu? 116. Terus? 2. 2. Selanjutnya? 3. 3. Yang terakhir 6. Itu namanya berurutan. Udah bagus, udah ngerti. Dalam arti nggak sia-sia apa yang sudah disampaikan. Nah, ini kan hari Kamis. Untuk jurnal berarti Ibu kasih waktu sampai Kamis depan ya, seminggu ya. Jadi hari ini Ibu memberikan tugas mengisi entry jurnal untuk transaksi 1 sampai 30. Kalian mengerjakannya, menulisnya pakai pensil dulu. Kalau emang nggak punya, pakai pulpen yang ada bisa dihapus. Tapi kalau punya pulpen berikut label, lebih baik pakai pulpen yang dilabelin karena supaya terbiasa ntar di kelas 12. Tapi kalau belum punya pulpen yang belum bisa dihapus, pakai pensil dulu karena masih dalam tahap belajar. Ada pertanyaan?
Alhamdulillah yang hadir banyak nih. Ada 40. 26-nya kemana nih? Itu dulu Ibu buat arsip dulu ini. Maela Julfa, bentar. Terakhir Maela Julfa ya. Maela Julfa. Oh iya ini. Terakhir ada lagi ya Zevata. Zevata siapa? Nanti. Ada pertanyaan nggak untuk Jumit hari ini? Sudah ngerti semua apa tugasnya untuk sampai Kamis depan? Ada pertanyaan? Udah ada Ibu. Ada. Dikerjainnya pelan-pelan, dipahami dulu, dibaca dulu instruksinya, dibaca dulu daftar akun berikut nama akunnya. Kalau udah dibaca lagi saldo utang, piutang, dan persediaan. Nah, baru dikerjakan. Kalau saran Ibu, mengerjakannya per tanggal dengan tujuan supaya transaksinya nggak ada yang kelewat. Tapi kalau misalkan belum bisa per tanggal, boleh per jurnal. Misalkan mau ngerjain PTKS dulu, silahkan. Dengan catatan semua transaksinya sudah kalian masuk ke kolom jurnal dan inventory. Setelah ini dimasukin lagi nggak ke Google itu Classroom mengenai contohnya? Apa udah ditulis kemarin? Yang untuk sampai tanggal 20 perlu Ibu share lagi nggak ke Google Classroom untuk contoh jawabannya? Ya Bu. Share aja Bu. Share lagi. Share lagi ya, benar ya, di-share ya. Tunggu aja nanti kalau emang Ibu perlu share ya jawaban sampai tanggal 20, itu ntar kalian pindahkan ke lembar jawaban entry jurnal. Kemudian yang tanggal selanjutnya kalian isi lagi. Terus sama inventory card, karena kan Ibu cuma contohin yang kode itemnya yang KTP 14. Jadi yang bawahnya kamu isi lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir pada Jumit hari ini. Semoga materi ini dapat kalian pahami, kalian praktekkan di pelajaran ini. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.